Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kota yang ramai oleh pedagang, penyair, dan orang-orang yang gemar bergosip sambil minum teh, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Kecerdasannya sudah tersohor kemana-mana, meski tak jarang pula kejenakaannya membuat orang garuk-garuk kepala sambil bertanya-tanya, ini orang sedang serius atau sedang bermain sandiwara? Pada suatu sore yang teduh, Abu Nawas memutuskan untuk bertandang ke rumah sahabat lamanya, Hamid. Begitu sosoknya muncul di depan pintu, Hamid langsung berlompatan bagai anak kecil yang baru dibelikan mainan. Abu Nawas, wahai sahabat yang selalu dirindukan meski sering membuat pening, seru Hamid sambil memeluknya erat. Abu Nawas tertawa dan menepuk punggung sahabatnya. Kalau aku terlalu sering datang, kamu tidak akan merindukanku lagi, Hamid. Maka aku jaga jarak agar nilaimu tetap terpelihara. Mereka pun duduk, mengobrol, mengenang masa lalu, dan tertawa, menertawakan kenangan yang sudah usang namun masih menggelitik. Di tengah obrolan itu, mata Abu Nawas yang tak pernah diam menangkap sesuatu di sudut ruangan. Seekor burung bertengger anggun di dalam sangkar, bulunya berkilap seperti milik orang yang rajin mandi. Hamid, sejak kapan kamu jadi pemelihara burung? Ini bukan sembarang burung, ini burung kelas atas, kata Abu Nawas sambil mendekati sangkar itu dengan penuh takzim. Hamid tersenyum bangga. Sudah beberapa bulan ini, Abu. Awalnya sekadar pengusir sepi, tapi lama-lama aku malah lebih betah di rumah daripada pergi kemana-mana. Banyak yang sudah menawar dengan harga yang membuat dompet saya mimpi indah, tapi tak satu pun penawaran yang kuterima. Abu Nawas mengerutkan dahi. Kamu tolak semua penawaran itu? Hamid, sahabatku, apakah kamu baik-baik saja? Aku sayang burung ini, Abu, jawab Hamid sederhana. Ada hal-hal yang nilainya tidak bisa ditukar dengan angka. Abu Nawas mengangguk pelan, dan untuk sesaat raut wajahnya berubah menjadi serius, sebelum kemudian ia tersenyum lagi. Kamu benar, Hamid. Tidak semua yang berharga bisa diberi harga. Menjelang sore, Abu Nawas pamit pulang. Hamid mengantarnya ke pintu sambil berpesan, jangan menunggu terlalu lama untuk datang lagi, Abu. Insya Allah, sahabatku, pintu rumahmu lebih ramah dari kebanyakan pintu yang pernah kuketuk. Namun, seperti sering terjadi dalam kisah-kisah hidup yang tidak sempat meminta izin sebelum datang, kemalangan pun bertandang ke rumah Hamid beberapa hari setelahnya. Burung itu raib, sangkarnya kosong. Pintunya terbuka dari dalam, tanda tangan seorang yang tahu cara masuk tanpa memecahkan kunci. Hamid mencari ke sana ke sini. Ia tanya tetangga kanan, tetangga kiri, pedagang di ujung gang, bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu, atau mungkin ada yang tahu, tetapi memilih pura-pura tidak tahu, yang sejatinya adalah dua hal yang sangat berbeda, namun sering bertukar wajah. Karena tak menemukan jalan, Hamid membuat sayembara. Siapapun yang bisa mengungkap si pencuri akan mendapat hadiah yang jumlahnya cukup untuk membeli beberapa sangkar, sekaligus beserta isinya. Tapi sayembara itu menggantung di udara tanpa peminat. Rupanya orang-orang lebih suka mendengar cerita tentang sayembara daripada ikut serta di dalamnya. Hamid pun terduduk. Dan ketika seseorang sudah terduduk karena kehabisan akal, biasanya hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, Abu Nawas. Maka berangkatlah Hamid ke rumah sahabatnya itu dengan membawa seluruh kesedihannya seperti orang membawa karung penuh. Setelah mendengar cerita Hamid dari awal hingga akhir, Abu Nawas bersandar dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas lutut. Menurutmu, siapa kira-kira yang melakukan ini? Orang dekat, Abu. Bisa tetangga, bisa kawan. Tapi aku tidak berani menuduh tanpa bukti. Salah tuduh lebih menyakitkan daripada kehilangan burung, jawab Hamid.
Abu Nawas diam sejenak, lalu wajahnya perlahan menerangi dirinya sendiri, seperti pelita yang baru dinyalakan. Hamid, undanglah semua orang dekatmu, tetangga, kawan, siapa saja yang kamu kenal baik. Adakan makan siang di rumahmu, jamu mereka dengan baik. Hamid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh pertanyaan, yang tidak tahu harus mulai dari mana. Mengundang mereka makan? Abu, bisa jadi salah satu dari mereka adalah pencurinya. Kita akan mentraktir pencuri? Justru itu, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Kamu cukup siapkan makan siangnya. Percayakan selebihnya kepadaku. Hamid menarik napas panjang. Baiklah, aku percaya kepadamu, Abu. Meski kadang kepercayaan itu membuatku agak pusing. Keesokan harinya, rumah Hamid penuh oleh tamu. Mereka datang dengan wajah cerah karena undangan makan siang adalah salah satu undangan yang paling jarang ditolak manusia sejak zaman dahulu kala. Setelah hidangan tersaji dan suasana mulai hangat, Abu Nawas berdiri. Ia tidak terburu-buru. Ia melihat ke sekeliling ruangan dengan tenang, seperti seorang dalang yang tahu betul kapan saat yang tepat untuk mulai memainkan wayang. Saudara-saudaraku sekalian, ia berkata, tahukah kalian mengapa kita semua dikumpulkan di sini hari ini? Untuk makan siang? Tentu saja. Jawab mereka hampir serempak. Dalam rangka apa makan siangnya? Tanya Abu Nawas lagi. Dari sudut ruangan, seorang tamu nyeletuk dengan nada bercanda. Dalam rangka burungnya yang dicuri, kan? Seisi ruangan pun riuh oleh tawa. Dan disinilah Abu Nawas memainkan bagian favoritnya. Ia mengangguk pelan, wajahnya tidak berubah. Tepat sekali. Sebenarnya, Hamid sudah tahu siapa pencurinya. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah kalian semua bersedia bersumpah bahwa bukan kalian yang mengambil burung itu? Seperti api yang menyentuh sumbu, suasana berubah seketika. Tawa lenyap. Wajah-wajah yang tadi santai kini menegang, seperti tali yang ditarik dari dua ujung. Abu Nawas mengangkat tangannya. Tenang, tenang. Saya hanya bercanda soal sumpah itu. Ia terkekeh pelan. Begini saja kawan-kawan, tidak perlu ada sumpah, karena aku dan Hamid memang sudah melihat pelakunya. Orangnya ada di sini, di ruangan ini, bersama kita semua. Ruangan mendadak senyap, seperti masjid setelah azan. Setiap orang melirik ke kiri dan ke kanan, mencari siapa yang paling gugup di antara mereka. Siapa? Tunjukkan orangnya sekarang, desak para tamu. Tidak perlu sekarang, kata Abu Nawas santai. Biar aku yang berbicara kepadanya secara pribadi, di lain waktu. Jawaban itu seperti menuangkan minyak ke dalam bara. Para tamu protes, berdebat, bahkan ada yang berdiri dari tempat duduknya. Tidak bisa begitu, Abu Nawas. Kami ingin tahu sekarang. Kami yang akan mengadilinya. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak perlu sampai diadili. Cukup dia merasakan beratnya rasa takut dan kepanikan. Itu sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran. Tapi para tamu tidak puas. Mereka bergeser ke arah Hamid dan mendesaknya. Hamid dengan wajah yang berusaha terlihat tenang menjawab sesuai yang telah diinstruksikan Abu Nawas. Iya, kami memang sudah tahu orangnya, dan aku percaya Abu Nawas akan menanganinya dengan cara yang tepat. Itu malah menyulut ketidakpuasan yang lebih besar. Para tamu hampir semuanya menyatakan tidak akan beranjak dari rumah Hamid sebelum nama pencuri itu disebutkan. Abu Nawas menghela napas, seolah ia memang sudah menduga akan sampai di titik ini. Baiklah, karena kalian terus mendesak, aku akan memberikan satu petunjuk. Satu saja. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan bekerja. Pencuri itu adalah seorang lelaki, dan di atas kepalanya ada sehelai bulu burung. Para tamu saling melirik. Beberapa tersenyum, beberapa mencari-cari dengan mata. Lalu, di antara sekian banyak wajah yang penasaran, ada satu tangan yang bergerak pelan ke atas kepala pemiliknya. Jari-jarinya mulai meraba-raba rambut dengan gerakan yang berusaha terlihat biasa, namun gagal terlihat demikian.
Abu Nawas tidak membuang waktu. Ia menunjuk dengan tenang. Dia orangnya. Semua kepala menoleh. Si lelaki itu terpaku. Mukanya menceritakan segalanya, bahkan sebelum mulutnya dibuka. Tidak ada bulu burung di kepalanya, dan tidak ada pula di kepala siapapun, karena Abu Nawas memang tidak pernah melihat bulu apapun. Namun, rasa bersalah adalah cermin yang paling jujur, dan lelaki itu telah bercermin di depan semua orang. Akhirnya, ia mengakui semuanya. Burung itu ditemukan, dikembalikan, dan sangkar Hamid kembali bernyawa. Hamid tertawa lega, lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas menerimanya dengan senyum yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. "Abu," kata Hamid, "bagaimana kamu tahu cara itu akan berhasil?" Abu Nawas mengenakan sandalnya perlahan. Karena Hamid, rasa bersalah itu tidak pernah bisa diam. Ia selalu bergerak, dan orang yang paling diam di luar biasanya yang paling ribut di dalam. Hamid mengangguk pelan, menyimpan kata-kata itu di tempat yang tidak mudah terlupakan. Dan Abu Nawas pun melangkah pulang dengan langkah orang yang tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa Hikmat, seperti burung kesayangan Hamid, tidak perlu dikurung untuk tetap tinggal. Ia hanya perlu dirawat dengan baik. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Ada sesuatu yang janggal menyelinap ke dalam diri Abu Nawas pada suatu pagi yang biasa-biasa saja. Bukan demam, bukan pula kesedihan karena kehilangan sesuatu. Ini sesuatu yang lebih halus namun lebih menggerogoti dari dalam. Seperti rayap yang bekerja dalam diam. Namanya obsesi. Dan obsesi yang hinggap di hati Abu Nawas kali ini hanya punya satu wajah. Kekayaan. Aneh memang. Sebab selama ini Abu Nawas adalah manusia yang paling pandai bersyukur di kampungnya. Ia bisa tertawa, lepas meski lauk makannya hanya garam dan cerita. Ia bisa tidur nyenyak, meski kasurnya tipis seperti niat orang yang malas bersedekah. Namun, entah angin dari mana yang bertiup hari itu, tiba-tiba saja ia merasa hidupnya yang sederhana itu terlalu sederhana, terlalu datar, terlalu jauh dari gemerlap yang ia lihat di wajah-wajah orang kaya yang lewat di depan rumahnya. Maka, mulailah babak yang tidak biasa dalam hidup Abu Nawas. Ia duduk di depan rumahnya setiap pagi dengan wajah seorang filsuf yang sedang memikirkan pertanyaan besar. Padahal, pertanyaan yang bergolak di dadanya cukup sederhana. Kapan utusan raja datang menjemputku? Karena Abu Nawas tahu betul bahwa setiap kali ia dipanggil ke istana, setiap kali pula ia pulang dengan kantong yang lebih berat. Raja memang suka menghadirkan Abu Nawas untuk menghibur suasana istana yang seringkali terlalu kaku dan terlalu penuh dengan orang-orang yang terlalu serius. Dan Abu Nawas dengan lidahnya yang tajam namun jenaka selalu berhasil membuat Baginda tertawa hingga terlupa akan penat kekuasaan. Tapi hari berganti hari, minggu merangkak menjadi bulan, dan utusan raja itu tidak kunjung datang. Abu Nawas masih duduk, masih menunggu, dengan setia yang mulai terasa seperti kebodohan. Sampai pada suatu hari, kabar besar mengalir dari mulut ke mulut di seluruh penjuru kota, seperti air melewati parit di musim hujan. Raja membuat sayembara. Seekor harimau liar telah menjadi teror bagi warga yang melintas di kawasan hutan. Berani, lapar, dan tidak kenal ampun. Beberapa orang sudah mencoba menangkapnya. Hasilnya tidak perlu diceritakan secara rinci. Cukup dikatakan bahwa mereka tidak pulang dengan cara yang mereka harapkan. Raja pun menjanjikan hadiah yang luar biasa bagi siapapun yang berhasil menangkap harimau itu hidup-hidup. Abu Nawas mendengar kabar ini dan sesuatu di dalam dadanya langsung menyala. Ini dia, batinnya. Ini adalah pintu yang selama ini kutunggu, meski pintunya ternyata berwajah harimau. Ia tidak berpikir panjang, atau lebih tepatnya, ia berpikir tetapi hasilnya diabaikan oleh keinginannya sendiri. Tanpa menunggu hari esok, ia beranjak menuju istana
dengan langkah orang yang sudah bertekad bulat, meski bulatnya itu agak mirip gelembung sabun. Sesampainya di hadapan raja, ia menyatakan niatnya dengan mantap. Baginda raja menatapnya lama sekali, dengan tatapan seorang yang tidak yakin apakah yang berdiri di hadapannya ini sedang serius atau sedang mencari bahan lelucon baru. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang hati-hati, seperti orang berbicara kepada seseorang yang baru saja jatuh dari pohon dan belum sadar, "Kamu tahu, yang akan kamu hadapi itu bukan manusia yang bisa dikelabui dengan kata-kata cerdas. Itu harimau. Ia tidak peduli seberapa pandai dirimu. Ia tidak akan tertawa mendengar leluconmu. Ia hanya lapar." Abu Nawas mengangguk. "Hamba mengerti, Baginda. Ada orang yang sudah mencoba," lanjut raja, "dan dia tidak pulang. Hamba tetap ingin mencoba, Baginda." Raja menghela napas seperti orang tua yang menyerah mendebat anaknya yang keras kepala. "Baiklah, Abu Nawas, aku tidak bisa melarangmu. Tapi ingat baik-baik, apapun yang terjadi di dalam hutan itu, aku tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatanmu." "Hamba tidak meminta Baginda bertanggung jawab. Hamba hanya meminta Baginda menyiapkan hadiahnya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja geleng-geleng kepala. Di antara semua orang yang pernah membuatnya geleng-geleng kepala, Abu Nawas selalu berada di urutan teratas. Dengan berbekal jaring, tombak, dan pisau yang diikatkan di pinggangnya, seperti seorang pejuang yang baru membaca kisah para pahlawan semalaman, Abu Nawas berangkat menuju hutan. Ia menelusuri hutan itu dengan teliti. Matanya mencari jejak, hidungnya mencium bau-bau yang asing, telinganya menangkap setiap gemerisik dedaunan. Dan setelah cukup lama berjalan, ia menemukan sebuah gua yang sunyi, namun mencurigakan, dengan bau yang tidak bisa dikatakan sedap dan bekas-bekas cakaran di bebatuan di sekitarnya. "Ini pasti sarangnya," bisik Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Ia lalu bersembunyi di balik semak-semak tidak jauh dari mulut gua dengan jaring yang sudah siap di tangan. Ia menunggu dengan sabar yang terpaksa, bukan yang tulus. Dan tidak lama kemudian, sosok itu pun muncul. Harimau itu besar, lebih besar dari yang Abu Nawas bayangkan ketika ia masih duduk manis di depan rumahnya sambil bermimpi kekayaan. Matanya kuning seperti bara yang belum padam. Langkahnya pelan namun berat, seperti raja yang berjalan di tanahnya sendiri, karena memang demikianlah adanya. Abu Nawas melempar jaringnya. Jaring itu terbang dengan anggun, dengan harapan yang besar, lalu jatuh, meleset, tidak menangkap apapun kecuali udara dan sedikit rasa malu. Harimau itu menoleh, matanya bertemu dengan mata Abu Nawas, dan dari sorot mata itu, Abu Nawas membaca pesan yang sangat jelas. "Kamu salah tempat." Detik berikutnya, harimau itu bergerak, dan Abu Nawas, lelaki yang selama ini dikenal pandai berdiri di tempat yang paling menguntungkan, memutuskan satu hal dengan sangat cepat: berlari. Ia berlari melewati pohon-pohon, melompati akar-akar besar, menerobos semak-semak tanpa sempat memilih jalur yang ramah. Di belakangnya, suara langkah kaki sang harimau terdengar, seperti pengingat bahwa keputusan hari ini mungkin adalah keputusan terburuknya dalam beberapa tahun terakhir. Ia berteriak meminta tolong. Suaranya pecah di antara pepohonan, menggema ke seluruh penjuru hutan, dan kembali padanya tanpa membawa siapa-siapa. Hutan itu kosong kecuali oleh dirinya dan makhluk bertaring yang berlari di belakangnya dengan penuh semangat. Sampai akhirnya ia tiba di tepi jurang. Dalam, sangat dalam, dasarnya gelap seperti masa depan yang tidak bisa diramal. Di belakang, harimau. Di depan, jurang. Di hati, doa yang mulai disusun dengan terburu-buru. Abu Nawas memejamkan mata, mengambil napas, lalu melompat. Ia tidak jatuh sampai ke dasar. Tubuhnya tersangkut pada sebatang pohon kecil yang tumbuh nekat di celah bebatuan dinding jurang, seperti orang yang menolak menyerah pada kondisi sekitarnya.
Abu Nawas berpegangan erat pada pohon itu, menggantung di antara langit dan dasar jurang. Dengan napas yang tersengal dan lutut yang gemetar, ia mendongak ke atas. Harimau itu masih di sana, berjalan mondar-mandir di tepi jurang sambil sesekali mengaum-ngaum dengan penuh ketidakpuasan, seperti raja yang mangsanya kabur tepat sebelum jamuan makan. Abu Nawas memandang ke bawah, gelap dan jauh. Ia memandang ke atas, harimau dan tebing. Ia memandang ke samping. Tidak ada pilihan di sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh dengan akal dan tipu muslihat dan kecerdikan yang tak habis-habis, Abu Nawas benar-benar kehabisan cara. Tidak ada rencana, tidak ada siasat, tidak ada jaring cadangan atau pisau yang bisa membantu. Hanya ia, sebatang pohon dan ketinggian yang tidak masuk akal. Maka Abu Nawas pun melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia berdoa. Bukan doa yang terburu-buru, bukan doa yang dilakukan karena tidak ada pilihan lain, meski awalnya memang begitu. Tetapi perlahan-lahan, di tengah gantungan yang berbahaya itu, doanya berubah menjadi sesuatu yang lebih jujur dari apapun yang pernah ia ucapkan. Ya Allah, bisiknya dalam hati, Engkau mengirimkan harimau itu kepadaku dan aku tahu mengapa. Aku yang datang mencarinya, padahal ia tidak pernah mencariku. Engkau juga yang menyelamatkanku dengan pohon kecil yang tidak layak kusebut kecil ini, karena tanpanya aku sudah tidak ada. Engkau menunjukkan kepadaku bahwa dunia dengan segala kilaunya hanyalah panggung sandiwara yang bisa berubah wajah dalam sekejap. Engkau mengingatkanku bahwa hadiah dari raja, sebanyak apapun jumlahnya, tidak akan berguna bila aku tidak lagi ada untuk menerimanya. Ampuni aku, ya Allah, atas kegelisahan yang membawaku ke sini, dan tolonglah aku, bukan karena aku berhak, tapi karena Engkau Maha Penyayang. Ia membuka matanya, dan tepat di saat itu, harimau yang sedari tadi mondar-mandir di atas tebing dalam amarah dan ketidaksabarannya melangkah terlalu dekat ke tepi. Kakinya terpeleset, tubuhnya yang besar dan gagah itu jatuh ke dalam jurang dengan suara yang berat dan sunyi. Abu Nawas menempelkan dahinya ke batang pohon kecil itu. Lama sekali ia tidak bergerak. Ketika ia kembali ke kota dengan langkah seorang yang baru saja pulang dari perjalanan yang sangat jauh, meski jarak sebenarnya tidak terlalu panjang, kabar itu sudah mendahului kedatangannya. Harimau telah mati. Abu Nawas yang berhasil. Raja menyambutnya dengan tangan terbuka dan kantong hadiah yang sangat berat. Para warga berkerumun memuji keberaniannya, menyebutnya pahlawan, menceritakan kehebatannya kepada orang-orang yang tidak ikut menyaksikan. Abu Nawas tersenyum mendengar semua pujian itu. Tapi senyumnya adalah senyum orang yang menyimpan pengetahuan yang tidak bisa ia bagikan begitu saja. Pengetahuan bahwa yang terjadi di hutan itu bukan keberanian, itu adalah rahmat. Dan ada bedanya yang sangat besar antara keduanya. Hadiah dari raja itu banyak, lebih dari cukup untuk mewujudkan impian yang selama sebulan mengusik tidurnya. Namun Abu Nawas tidak menyimpannya. Ia bagikan seluruhnya. Kepada yang lapar, kepada yang kesulitan, kepada anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua yang bisa menjaga mereka. Seorang tetangga yang menyaksikan hal itu menghampirinya dengan penuh keheranan. Abu Nawas, bukankah ini yang selama ini kamu inginkan? Kekayaan. Mengapa kamu berikan semuanya? Abu Nawas menatap langit sebentar sebelum menjawab. Karena di tepi jurang itu, aku sudah mendapatkan yang lebih berharga dari semua uang ini. Dan yang lebih berharga itu tidak muat disimpan di dalam peti. Ia hanya muat disimpan di dalam hati. Tetangganya mengernyit, mencoba memahami. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Syukur kawan, namanya syukur. Dan hari ini, cara terbaikku mensyukurinya adalah dengan berbagi. Ia pun melangkah pulang ke rumahnya yang sederhana, dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Padahal kantongnya kini jauh lebih kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir,
Malam itu Abu Nawas tidur dengan benar-benar nyenyak. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, tibalah masa di mana Abu Nawas harus berhadapan dengan masalah yang paling membumi dari semua masalah yang pernah mengunjunginya. Ia perlu bekerja, bukan karena ia malas selama ini. Lebih tepatnya, karena kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan seseorang bahwa kecerdasan saja tidak bisa dimasak menjadi nasi. Abu Nawas, yang biasanya punya jawaban untuk segala pertanyaan, kali ini hanya punya satu pertanyaan untuk dirinya sendiri. Dari mana datangnya rezeki hari ini? Maka, dengan langkah yang lebih rendah hati dari biasanya, ia pun mendatangi kawan-kawannya satu persatu, menanyakan apakah ada pintu yang terbuka untuknya di suatu tempat. Salah seorang kawannya menatapnya dengan ekspresi setengah tidak percaya. Abu Nawas mau bekerja? Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh, jawab Abu Nawas. Saya bahkan sudah menyiapkan wajah serius untuk keperluan ini. Kawannya itu tertawa, lalu mengangguk. Baiklah, aku kenal seorang saudagar kaya. Orangnya baik, tidak pelit, dan yang paling penting, ia tidak akan mempermasalahkan caramu berbicara yang kadang membuat orang bingung sendiri. Itu rekomendasi yang sangat meyakinkan, kata Abu Nawas. Maka, pergilah mereka berdua ke rumah sang saudagar, yang ternyata memang seperti yang dikisahkan kawannya. Luas rumahnya, lapang sikapnya, dan hangat sambutannya. Abu Nawas diterima bekerja hari itu juga. Seminggu berlalu dengan tenang. Sang saudagar puas. Abu Nawas bekerja dengan tekun, tidak banyak mengeluh, dan melakukan tugasnya dengan cara yang tidak pernah membosankan untuk disaksikan. Abu Nawas pun betah. Majikannya bukan jenis orang yang suka memandang rendah orang lain hanya karena posisinya lebih tinggi. Ia ramah tanpa dibuat-buat, dermawan tanpa perlu dipuji-puji. Suatu sore, sang saudagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya di ruang dalam yang nyaman. Aroma teh mengambang di udara. Cahaya sore menyelinap melalui celah-celah jendela. Abu Nawas, kata sang saudagar dengan senyum yang sudah menyimpan rencana. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu ini pandai bertutur. Kisah-kisahmu konon bisa membuat orang tertawa, bahkan di hari yang paling suram sekalipun. Maukah kau bercerita untukku malam ini? Tentu ada imbalannya. Abu Nawas mengangguk dengan sopan. Dengan senang hati, Tuan, meski saya peringatkan lebih dahulu bahwa imbalan itu mungkin perlu dinaikkan setelah kisah pertama. Sang saudagar tertawa. Kita lihat saja nanti. Maka dimulailah sesi bercerita yang menjadi hiburan paling mahal yang pernah sang saudagar nikmati tanpa merasa rugi. Setiap kisah yang mengalir dari mulut Abu Nawas membawa saudagar itu pada tawa yang tidak bisa ditahan. Tawa yang berasal dari perut, bukan dari sopan santun. Ia tertawa sampai matanya basah, sampai bahunya berguncang, sampai ia harus meletakkan cangkir tehnya karena khawatir isinya tumpah karena guncangan tubuhnya sendiri. Di tengah kegembiraan itu, seorang pelayan masuk membawa 2 mangkok sup. Uapnya mengepul dengan angkuh. Aromanya menyebar ke seluruh ruangan, seperti undangan yang tidak bisa ditolak. Di dalam mangkok itu, potongan daging berendam dalam kuah kecoklatan yang kaya rempah. Kita makan dulu, kata sang saudagar mempersilakan. Kau pasti sudah lapar. Abu Nawas tidak perlu diajak 2 kali. Ia mulai menyendok sup itu dengan semangat yang tulus dan tanpa basa-basi. Sementara sang saudagar hanya mencoba sesendok, meletakkan sendoknya kembali, lalu menoleh ke arah Abu Nawas yang masih asyik menikmati. Bagaimana Abu Nawas? Enak supnya? Enak sekali, Tuan. Luar biasa, jawab Abu Nawas sambil masih menyendok. Sang saudagar mengangguk pelan, lalu berkata setengah bergumam, saya rasa rasanya tidak enak. Abu Nawas meletakkan sendoknya sejenak dan mengangguk khidmat. Benar sekali, Tuan, rasanya memang tidak enak. Sang saudagar mengerutkan dahi. Tapi baru saja kau bilang enak? Itu juga benar, Tuan. Sang saudagar menatap Abu Nawas dengan penuh kebingungan yang tulus. Lalu yang sesungguhnya yang mana?
enak atau tidak enak. Kau tidak bisa mengatakan keduanya sekaligus. Abu Nawas menyeka mulutnya perlahan, lalu berkata dengan nada yang sangat serius, seserius orang yang hendak menyampaikan filosofi hidup yang telah lama ia renungkan. Begini Tuan, saya adalah pelayan Tuan. Tugas saya adalah mengikuti apa yang Tuan katakan. Tuan bilang enak, saya bilang enak. Tuan bilang tidak enak, saya bilang tidak enak. Itulah kesetiaan seorang pelayan yang baik. Sang saudagar terdiam sebentar, mencerna jawaban itu. Lalu muncullah pertanyaan berikutnya yang memang sudah menunggu giliran. Tapi kalau begitu, kenapa mangkokmu sudah hampir kosong? Padahal aku bilang tidak enak. Abu Nawas menoleh ke mangkoknya, lalu menoleh ke sang saudagar dengan ekspresi orang yang tidak menemukan pertentangan apapun dalam situasi ini. Karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghormati makanan Tuan. Saya menghormatinya dengan menghabiskannya. Sang saudagar terdiam 1 detik lagi. Lalu tawanya meledak, lebih keras dari sebelumnya, lebih panjang dari kisah-kisah yang Abu Nawas ceritakan tadi. Ia tertawa sampai harus memegang meja agar tidak terjungkal dari kursinya. Tertawa dengan seluruh tubuhnya. Tertawa dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar tidak bisa melakukan hal lain selain tertawa. Abu Nawas menunggu dengan sabar sambil diam-diam menghabiskan sisa supnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas duduk di warungnya yang biasa. Warung sudut yang selalu punya teh panas dan selalu punya tamu yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia pesan, namun selalu ia layani. Seorang kawannya datang, duduk di seberangnya, dan tampak seperti orang yang baru selesai memikirkan sesuatu yang cukup besar untuk ukuran satu kepala manusia. Abu Nawas, katanya membuka percakapan. Aku punya pertanyaan. Pertanyaan adalah awal dari segala kebijaksanaan, jawab Abu Nawas sambil meniup tehnya. Atau awal dari sakit kepala, tergantung pertanyaannya. Kenapa manusia selalu hilir mudik? Yang dari barat bergerak ke timur, yang dari timur bergerak ke barat, yang dari desa ke kota, yang dari kota ke desa. Tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya. Setiap hari, setiap saat, manusia terus bergerak ke sana kemari. Untuk apa sebenarnya? Abu Nawas menatap kawannya itu sejenak. Lalu ia menoleh ke jalan di luar warung, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing yang tidak pernah sempat mereka umumkan kepada siapapun. Kemudian, ia kembali menatap kawannya, mengangkat cangkir tehnya, dan menjawab dengan nada paling santai yang bisa ia hasilkan. Seandainya semua manusia berjalan ke arah yang sama, bumi ini akan miring. Dan kalau bumi sudah miring, kita semua akan tergelincir dan jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kawannya tertegun, mulutnya terbuka sedikit seperti pintu yang tidak tahu apakah harus dibuka penuh atau ditutup kembali. Abu Nawas meneguk tehnya dengan puas. Jadi, lanjutnya pelan. Lain kali, kalau kamu melihat orang berjalan ke arah yang berlawanan denganmu, jangan kesal. Ia sedang menjaga keseimbangan bumi. Sama seperti kamu. Kawannya itu akhirnya tertawa, meski tidak sepenuhnya yakin apakah ia tertawa karena jawaban itu lucu, atau karena jawaban itu benar, atau karena keduanya adalah hal yang sama. Abu Nawas meletakkan cangkirnya kembali ke meja dengan bunyi yang ringan dan puas. Di luar, orang-orang terus berjalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, masing-masing membawa tujuan, membawa beban, membawa harapan yang tidak selalu bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Dan bumi, seperti biasa, tetap diam di tempatnya, seimbang, seperti yang dijaga oleh mereka semua tanpa pernah mereka sadari. Kisah selanjutnya. Alkisah. Di sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh orang-orang yang punya banyak pendapat, namun sedikit pekerjaan, berkumpullah beberapa orang yang sedang membicarakan seseorang yang tidak ada di antara mereka. Abu Nawas. Nama itu memang selalu punya daya tarik tersendiri
untuk dijadikan bahan perbincangan, seperti bumbu masak yang tidak perlu dicari-cari karena selalu saja muncul dalam percakapan, entah disengaja atau tidak. Sudah berapa kali sekarang ia mengalahkan tantangan raja? Tanya salah seorang dari mereka sambil menyeruput kopinya. Tidak terhitung, jawab yang lain. Setiap kali Baginda merasa sudah menyiapkan jebakan yang sempurna, Abu Nawas selalu keluar dari sana sambil membawa hadiah. Raja yang memberi tantangan, Abu Nawas yang pulang dengan kantong berisi. Mereka tertawa, namun di balik tawa itu ada sesuatu yang lain. Campuran antara kagum dan gatal. Kagum karena memang begitulah adanya. Gatal karena mereka ingin tahu sejauh mana batas kecerdikan Abu Nawas itu sesungguhnya. Salah seorang di antara mereka yang dari tadi hanya diam sambil mengerutkan dahi seperti orang yang sedang menghitung sesuatu, tiba-tiba menegakkan duduknya. Aku punya ide. Ide apa? Tanya yang lainnya. Sebuah tantangan untuk Abu Nawas. Tantangan yang menurutku tidak akan ia berani terima. Dan seandainya pun ia menerimanya, ia tidak akan bisa menyelesaikannya dengan selamat. Suasana warung kopi mendadak lebih serius dari biasanya. Cangkir-cangkir diletakkan, telinga-telinga dipasang. Aku akan menantang Abu Nawas untuk memantati paduka raja. Hening sejenak, lalu semua orang di meja itu saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit diberi nama, campuran antara terkejut, ngeri, dan penasaran yang datang bersamaan. Itu bukan tantangan biasa, kata salah seorang akhirnya. Itu undangan untuk kehilangan kepala. Tepat sekali, kata si penggagas ide dengan senyum yang agak terlalu puas. Dan itulah yang membuatnya menarik. Tidak lama kemudian, sosok yang sedang mereka bicarakan pun muncul di pintu warung, berjalan dengan langkah orang yang tidak pernah terburu-buru karena sudah terlalu terbiasa menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Nah, ini dia orangnya, bisik salah seorang. Abu Nawas duduk, memesan teh, dan menoleh ke arah kawan-kawannya dengan pandangan yang sudah menangkap bahwa ada sesuatu yang sedang dimasak di meja ini sebelum kedatangannya. Kalian semua kelihatan seperti orang yang baru selesai berkomplot. Ada apa? Salah seorang dari mereka membuka percakapan dengan cara yang sudah disiapkan, mulai dari pujian tentang kecerdikan Abu Nawas, dilanjutkan dengan cerita tentang betapa tak terkalahkannya ia selama ini, sampai pada kalimat terakhir yang dibungkus rapi seperti hadiah, namun isinya jebakan. Tapi kami punya satu tantangan untukmu, Abu Nawas. Itu pun kalau kamu berani. Abu Nawas menyeruput tehnya. Apa yang harus kutakuti? Tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali Allah. Selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani memantati paduka raja. Berani kamu melakukannya? Abu Nawas meletakkan cangkirnya perlahan. Matanya tidak berkedip, wajahnya tidak berubah. Ia hanya menatap kawannya itu dengan tatapan seorang pengrajin yang baru saja diberi bahan mentah dan sedang mengukur apa yang bisa ia buat darinya. Tentu saja belum ada yang berani, katanya akhirnya, karena memantati raja adalah penghinaan berat. Hukumannya pancung, tidak ada orang waras yang mau melakukannya. Nah, kata kawannya, maka pertanyaannya adalah, apakah Abu Nawas termasuk orang waras tersebut atau bukan? Sudut bibir Abu Nawas bergerak sedikit. Kalau aku berhasil melakukannya dan raja tertawa, apa imbalannya? Kawan-kawannya saling melirik. Ini di luar perkiraan mereka. Mereka mengira Abu Nawas akan menolak atau setidaknya ragu. Tapi ia malah balik bertanya soal imbalan. 100 keping uang emas, kata mereka. Tapi syaratnya paduka raja harus tertawa ketika kau lakukan itu. Kalau raja marah, jangankan emas, kepalamu pun ikut pergi. 100 keping, ulang Abu Nawas pelan, seolah menimbang angka itu di dalam pikirannya. Baiklah, aku terima. Kapan? Desak mereka. Dan kami harus menyaksikan sendiri. Tidak ada bukti, tidak ada emas. Abu Nawas mengangguk santai. Minggu depan paduka raja mengadakan jamuan kenegaraan. Aku termasuk yang diundang. Datanglah kalian ke sana. Saksikan sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba.
Halaman istana dipenuhi oleh para tamu undangan. Para menteri berdiri tegak dengan pakaian kebesaran mereka. Para petinggi kerajaan duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai jabatan. Hidangan tersedia di mana-mana. Suasana resmi dan khidmat seperti yang memang seharusnya terjadi di sebuah jamuan kenegaraan. Kawan-kawan Abu Nawas sudah ada di sana sejak awal. Mereka mengambil posisi yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas, sambil sesekali menoleh ke pintu masuk mencari sosok yang mereka tunggu. Tapi Abu Nawas tidak muncul. Sambutan pertama selesai, Abu Nawas belum datang. Sambutan kedua selesai, Abu Nawas masih belum terlihat. Para menteri maju satu persatu, menyampaikan kata-kata mereka yang panjang dan penuh hormat. Abu Nawas tetap tidak ada. Kawan-kawannya mulai berbisik satu sama lain dengan nada yang tidak bisa menyembunyikan kepuasan. Rupanya kali ini ia mundur juga. Sudah kuduga, tantangan ini memang di luar kemampuannya. Akhirnya Abu Nawas mengakui batas dirinya. Mereka sudah hampir sepakat bahwa kemenangan ada di pihak mereka ketika tiba saatnya Baginda Raja sendiri yang akan menyampaikan sambutan penutup. Seluruh hadirin terdiam. Suasana menjadi sunyi dan penuh perhatian. Dan tepat di saat itulah Abu Nawas muncul. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak berjalan menuju tempat duduk yang layak untuknya. Ia tidak mencari kursi di barisan depan atau bahkan di tengah. Ia justru duduk di bagian paling belakang, di halaman istana, di atas tanah, jauh dari hamparan karpet yang digelar untuk para tamu terhormat. Kawan-kawannya mendelik. Para tamu di sekitarnya saling berbisik. Dan Baginda Raja yang tengah berpidato, matanya menangkap pemandangan yang tidak biasa itu dan berhenti sejenak. "Hai Abu Nawas," seru Baginda dengan nada yang lebih heran dari marah. "Majulah ke depan dan duduklah di atas karpet yang sudah disediakan. Pakaianmu akan kotor kalau engkau terus duduk di atas tanah seperti itu." Abu Nawas menoleh ke arah raja dengan ekspresi yang sangat tenang, lalu menjawab dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh seluruh hadirin. "Ampun, Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba sudah duduk di atas karpet." Seluruh ruangan menoleh ke arah Abu Nawas. Semua orang melihat hal yang sama. Seorang lelaki duduk di atas tanah biasa tanpa karpet apapun yang terlihat. Baginda Raja mengerutkan dahi. "Karpet yang mana yang kau maksud, Abu Nawas? Aku tidak melihat karpet apapun di tempatmu duduk." "Karpet hamba sendiri, Paduka. Belakangan ini hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi. Sangat praktis." Baginda Raja semakin bingung. Para menteri saling berpandangan. Kawan-kawan Abu Nawas menahan napas, tidak yakin apakah yang sedang terjadi ini adalah bagian dari rencana atau memang Abu Nawas sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. "Tapi dari tadi aku melihatmu duduk di atas tanah kosong," kata Baginda. "Tidak ada karpet apapun yang tampak." "Kalau Paduka yang mulia sungguh ingin melihatnya," kata Abu Nawas dengan nada seorang yang akan melakukan sesuatu yang sangat masuk akal, "maka dengan segala kerendahan hati, hamba persilakan Paduka untuk menyaksikan sendiri." Ia lalu mulai bergerak, bukan berjalan, beringsut. Perlahan-lahan, dengan gerakan yang tidak bisa langsung dipahami oleh siapapun yang menyaksikannya, Abu Nawas menggeser dirinya maju ke depan, sedikit demi sedikit, dengan cara yang entah mengapa terlihat sangat sungguh-sungguh. Seluruh jamuan kenegaraan itu kini memiliki satu pusat perhatian. Abu Nawas yang beringsut-ingsut di atas tanah menuju ke arah Baginda Raja. Ketika ia sudah cukup dekat, ia berdiri. Lalu, dengan gerakan yang dilakukan dengan penuh keyakinan, seperti seorang yang hendak menunjukkan sesuatu yang memang patut ditunjukkan, ia menungging. Dan di sanalah ia menampilkan kepada seluruh hadirin jamuan kenegaraan itu selembar potongan karpet kecil yang ternyata sudah sejak tadi ditempelkan dengan rapi di bagian belakang celananya. Posisi itu dengan karpet di tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun untuk menaruh karpet menghadap langsung ke arah Baginda Raja, membuat seluruh makna dari pemandangan ini
menghantam semua orang secara bersamaan. Baginda Raja tertahan 1 detik, 2 detik. Lalu tawanya meledak. Tawa yang datang dari tempat yang sangat dalam. Tawa yang tidak bisa disetop oleh kewibawaan atau protokol kerajaan atau apapun yang biasanya menjaga seorang raja tetap tampak agung di hadapan rakyatnya. Baginda tertawa sampai tangannya menutup wajahnya. Para menteri yang tadinya berusaha mempertahankan ekspresi serius akhirnya menyerah satu persatu, ikut terpingkal bersama rajanya. Seluruh jamuan kenegaraan itu berubah menjadi lautan tawa. Di sudut belakang, kawan-kawan Abu Nawas berdiri dengan mulut yang tidak tertutup sempurna. Mereka tidak tertawa. Mereka terlalu sibuk mencerna apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Abu Nawas tidak memantati raja. Ia menunjukkan karpet. Namun, caranya menunjukkan karpet itu sedemikian rupa sehingga hasilnya sama, minus hukuman pancung plus 1 raja yang tidak bisa berhenti tertawa. Dia, salah seorang dari mereka memulai kalimat, namun tidak tahu harus melanjutkannya dengan kata apa. Menang, kata yang lain, melengkapi dengan pasrah. Mereka menghitung 100 keping uang emas yang harus mereka serahkan malam itu dengan perasaan yang aneh. Bukan perasaan rugi. Lebih tepatnya, perasaan seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan bisa ia ceritakan dengan sempurna kepada orang lain karena tidak ada kata-kata yang cukup tepat untuk menggambarkan betapa rapinya Abu Nawas memasang karpet di tempat yang paling tidak terduga di seluruh kerajaan. Dan Abu Nawas dengan 100 keping uang emas di kantong dan senyum di wajahnya, berjalan pulang dengan langkah orang yang tidak pernah memiliki rencana untuk kalah sejak awal. Sebab baginya, tantangan yang paling berbahaya sekalipun hanyalah teka-teki yang belum ditemukan jawabannya. Dan jawaban, seperti karpet, bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun, asal seseorang mau berpikir sedikit lebih jauh dari yang dipikirkan orang lain. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Di sebuah kota yang sudah terbiasa menyimpan cerita di balik setiap pintu rumahnya, hiduplah seorang pemuda yang sedang menanggung beban yang tidak ringan. Masalahnya sudah berbulan-bulan tinggal bersamanya, lebih setia dari sahabat manapun, lebih rajin hadir dari tamu yang paling sering bertandang. Setiap pagi ia bangun dengan harapan bahwa hari ini semuanya akan berbeda. Setiap malam ia memejamkan mata dengan kenyataan bahwa semuanya masih sama. Ia sudah mencoba bercerita kepada kawan-kawannya. Satu persatu ia datangi, satu persatu ia ceritakan, satu persatu ia dengarkan saran mereka dengan penuh harap. Namun, saran-saran itu datang dan pergi seperti angin yang lewat tanpa meninggalkan bekas yang berarti. Ada yang menyarankan ini, ada yang menyarankan itu. Semuanya terdengar masuk akal ketika diucapkan, namun tidak satu pun yang menyentuh akar dari masalahnya. Sampai akhirnya, salah seorang sahabat dekatnya mengucapkan sebuah nama. Pergilah ke Abu Nawas. Keesokan paginya, pemuda itu sudah berdiri di depan pintu rumah Abu Nawas dengan wajah seorang yang sudah kehabisan tempat lain untuk dituju. Abu Nawas membukakan pintu, memandang tamunya sebentar, lalu mempersilakannya masuk dengan cara orang yang sudah terbiasa menerima berbagai macam manusia dalam berbagai macam kondisi. "Apa yang membawamu kemari, anak muda?" Dan pemuda itu pun bercerita. Kata-katanya mengalir tidak teratur, seperti air yang terlalu lama dibendung, kemudian tumpah sekaligus. Di sela-selanya ada air mata yang tidak sempat ia tahan. Ada sesengukan yang tidak sempat ia sembunyikan. Ia bercerita tentang bulan-bulan yang berat itu, tentang jalan yang terasa buntu dari segala arah, tentang kelelahan yang sudah meresap sampai ke tulang. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ia hanya mendengarkan sampai pemuda itu selesai, sampai kata terakhir keluar dan udara di ruangan itu kembali tenang. Kemudian ia berkata dengan nada
yang tidak menggurui, namun juga tidak meremehkan. Masalahmu memang berat, anak muda, dan aku tidak akan pura-pura punya kunci ajaib yang bisa membuka semua pintunya sekaligus. Tapi ada satu hal yang menurutku lebih penting dari semua saran yang mungkin bisa aku berikan. Pemuda itu menoleh. Perbanyak ibadahmu, perbanyak doamu, mintalah pertolongan kepada Allah, karena Dialah yang memegang semua ujung dari setiap masalah yang ada di dunia ini. Dan kalau kamu ingin menunjukkan keseriusanmu, nyatakanlah sebuah nazar. Buat perjanjian antara dirimu dan Tuhanmu. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan. Pemuda itu mengangguk pelan. Sesuatu di dalam dadanya terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Baiklah Tuan, aku akan bernazar. Bila masalahku terselesaikan, aku akan menjual rumahku. Dan seluruh hasil penjualannya akan aku sedekahkan kepada fakir miskin. Abu Nawas mengangguk. Pegang janjimu itu. Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah mulai terjadi. Setelah pemuda itu berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, setelah ia mengucapkan nazarnya dengan segenap hati, pintu-pintu yang tadinya terasa terkunci mulai terbuka satu persatu. Saran-saran yang dulu terdengar hampa kini terasa punya pijakan. Jalan keluar yang dulu tidak terlihat kini mulai menampakkan dirinya perlahan-lahan, seperti fajar yang tidak datang sekaligus, namun pasti datang juga akhirnya. Dan pada suatu waktu yang tidak bisa ia tunjuk dengan pasti, masalah itu pun selesai, tuntas, sirna, seperti mendung yang akhirnya lelah juga menutupi langit. Pemuda itu bersyukur dengan cara yang dalam dan sunyi. Ia tidak berteriak kemana-mana. Ia hanya duduk sebentar dalam diam, merasakan betapa berbedanya dada yang ringan dibandingkan dada yang sudah berbulan-bulan menjadi tempat tinggal kesulitan. Sampai suatu malam, ketika ia memasuki kamar sholatnya, matanya menangkap sebuah tasbih yang tergeletak di atas sajadah. Benda kecil itu, dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan, membawanya kembali ke malam ketika ia duduk dalam gelap dan mengucapkan janjinya kepada Allah. Oh, nazarku. Ia duduk cukup lama dengan perasaan yang campur aduk antara rasa syukur yang tulus dan sesuatu yang lain yang perlahan-lahan mengambil bentuk di dalam pikirannya. Rumah. Ia harus menjual rumahnya dan seluruh hasilnya harus disedekahkan. Pemuda itu berjalan mengelilingi rumahnya dengan cara berbeda dari biasanya. Ia memperhatikan dinding-dindingnya, langit-langitnya, lantainya yang sudah ia kenal dengan baik, sudut-sudut yang menyimpan kenangan. Dan semakin ia memperhatikan, semakin terasa berat sesuatu di dadanya, yang kali ini bukan lagi kesulitan, melainkan sesuatu yang lebih rumit dari itu. Penyesalan. Kenapa dulu aku tidak bernazar barang yang lebih kecil? Kambing, misalnya. Atau sepasang sandal. Kenapa langsung rumah? Tapi nazar sudah diucapkan, janji sudah dibuat. Dan pemuda ini, bagaimanapun juga, adalah orang yang tidak mau menjadi munafik di hadapan dirinya sendiri. Maka ia pun memutar otaknya, berhari-hari, dengan tekun, dengan kreativitas yang sebenarnya lebih cocok digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Dan akhirnya, ia menemukan sebuah ide yang dari sudut pandang tertentu bisa disebut brilian. Dari sudut pandang yang lain, ia butuh beberapa saat untuk menemukannya. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Murah memang, bahkan sangat murah, bahkan bisa dibilang harga yang hanya bisa terjadi kalau penjualnya sedang dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar. Namun, bersamaan dengan rumah itu, ia juga akan menjual seekor kucing yang tinggal di dalam rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mau rumahnya, harus ambil kucingnya. Mau kucingnya, harus ambil rumahnya. Siapapun yang ingin membeli, harus membeli keduanya sekaligus. Pengumuman itu tersebar, dan tidak butuh waktu lama sebelum seorang pembeli muncul. Seseorang yang rupanya tidak terlalu mempermasalahkan logika di balik penetapan harga tersebut,
dan menyerahkan 10.001 dinar dengan wajah yang tampak puas. Keesokan harinya, pemuda itu pergi menemui fakir miskin dengan kantong berisi 1 dinar, seluruh hasil penjualan rumahnya. Ia sedekahkan dengan khidmat dan dengan perasaan yang sudah ia atur sedemikian rupa agar terasa ikhlas, nazar lunas. Sementara 10.000 dinar dari penjualan kucing disimpan rapi, kemudian dibelikan rumah baru yang tidak kalah nyamannya dari rumah lama. Semua beres, semua rapi, secara teknis tidak ada yang dilanggar. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas berkunjung ke rumah si pemuda. Rumah baru yang tampak cukup bagus untuk ukuran seseorang yang baru saja menyedekahkan seluruh hasil penjualan rumahnya. "Hai pemuda," sapa Abu Nawas setelah mereka duduk. "Sudahkah kau tunaikan nazarmu?" Pemuda itu mengangguk dengan wajah tenang. "Sudah Tuan, seluruh hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan kepada yang membutuhkan." "Berapa yang kau sedekahkan?" "1 dinar Tuan, karena memang itulah harga jual rumahku." Abu Nawas mengernyit. "1 dinar? Rumah dijual seharga 1 dinar?" "Iya Tuan, tapi bukan hanya rumahnya saja. Saya jual sepaket bersama kucing yang tinggal di dalamnya. Harga kucingnya 10.000 dinar. Jadi totalnya 10.000, 1 dinar. Uang 1 dinar dari rumah sudah saya sedekahkan semuanya. Sedangkan uang 10.000 dinar dari kucing saya gunakan untuk membeli rumah ini." Abu Nawas menatap pemuda itu. Pemuda itu menatap Abu Nawas dengan ekspresi orang yang merasa sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan tidak menemukan celah apapun dalam penjelasannya. Abu Nawas membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, lalu membukanya lagi, lalu memilih untuk tidak mengucapkan apapun karena ada jenis kebodohan yang cerdas yang tidak bisa dibalas dengan kata-kata tanpa risiko, membuat pembicaraan berlangsung sangat lama tanpa hasil yang berarti. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, bukan geleng kepala yang marah, bukan pula yang kagum, melainkan geleng kepala orang yang baru saja menemukan bahwa kecerdikan manusia bila digunakan untuk tujuan yang salah bisa menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain tidak tahu harus tertawa atau menghela napas atau melakukan keduanya secara bersamaan. Ia berdiri, mengenakan sandalnya, dan berjalan keluar tanpa berkata apapun lagi. Di jalan, ia berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, sambil sesekali masih menggeleng pelan, karena ada pelajaran yang ia petik hari itu, bukan tentang pemuda itu, melainkan tentang dirinya sendiri, bahwa nasihat yang baik seperti benih yang baik tidak selalu tumbuh menjadi pohon yang diharapkan oleh yang menanamnya. Kadang ia tumbuh menjadi sesuatu yang lain sama sekali, sesuatu yang membuat si penanam benih hanya bisa berdiri di hadapannya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dan mungkin itulah bagian terlucu sekaligus terbijak dari seluruh kisah ini, bahwa manusia dengan segala kecerdikannya kadang paling pandai dalam hal mengelabui dirinya sendiri. Dan yang paling sulit dikelabui justru adalah hati nurani yang diam-diam tahu betul perbedaan antara melunasi nazar dan melunasi nazar dengan kucing seharga 10.000 dinar. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di kota Baghdad yang ramai oleh pasar, masjid, dan perdebatan para cendekiawan, hiduplah seorang ulama bernama Abdullah Mubarak. Namanya disebut dengan hormat di mana-mana. Ilmunya luas, akhlaknya terjaga, dan cara berbicaranya membuat orang merasa lebih pandai setelah mendengarnya, meski kadang itu hanya perasaan saja. Namun, ada satu hal yang membuat Abdullah Mubarak berbeda dari kebanyakan orang alim di zamannya. Ia tidak menertawakan Bahlul. Di Baghdad, Bahlul adalah tontonan. Orang-orang melihatnya di jalanan, berjalan tanpa alas kaki, berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab yang jelas, dan mereka menyebutnya gila dengan cara yang tidak memerlukan banyak pertimbangan. Sebab itulah yang paling mudah dilakukan terhadap seseorang yang tidak bisa dipahami. Beri ia label,
lalu tidak perlu lagi susah payah memahaminya. Tapi Abdullah Mubarak sudah cukup lama belajar bahwa hikmah tidak selalu berpakaian rapi dan duduk di kursi kehormatan. Kadang ia memilih menyamar dalam diam, dalam tingkah yang membingungkan, dalam wajah yang sengaja dibuat tampak kosong agar orang-orang yang dangkal tidak merepotkannya. Maka, pada suatu hari, dengan tekad yang sudah ia pertimbangkan lama, Abdullah Mubarak berangkat menuju gurun, tempat Bahlul biasa menyendiri bersama langit dan pasir dan doa-doanya yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Ia menemukannya tidak lama kemudian. Bahlul duduk di atas tanah tanpa sandal, kepalanya terbuka ke langit, bibirnya bergerak pelan dalam zikir yang mengalir seperti sungai yang tidak terburu-buru menuju muaranya. Angin gurun bertiup membawa debu halus, tapi Bahlul tidak terusik. Ia duduk dengan tenang orang yang sudah akrab dengan keheningan. Abdullah Mubarak mendekat dan mengucapkan salam. Bahlul menjawab salam itu dengan baik, lalu menoleh dengan tatapan yang sulit dibaca. "Ada perlu apa kau menemuiku?" Abdullah Mubarak duduk di hadapannya. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi yang tidak perlu. "Wahai Syekh, aku datang memohon. Aku ingin engkau sudi memberiku nasihat tentang bagaimana melewati hidup ini agar terhindar dari dosa. Aku adalah orang yang penuh kekurangan. Keinginan burukku sering mengalahkan niatku yang baik. Katakanlah padaku suatu cara yang dengannya aku bisa memperoleh pertolongan." Bahlul menatapnya sebentar, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sudah ia latih lama untuk mengusir tamu yang tidak ia inginkan. "Wahai Abdullah, aku sendiri cemas dan tertekan dengan urusanku sendiri. Apa yang bisa kau harapkan dari orang seperti aku? Kalau aku punya otak yang beres, orang-orang tidak akan menyebutku gila. Jadi apa gunanya nasihat dari orang gila? Pergilah, cari orang alim yang sesungguhnya." Abdullah Mubarak tidak bergerak dari tempatnya. "Wahai Syekh," katanya dengan tenang, "mereka yang menyebut engkau gila adalah orang-orang yang berhasil engkau kelabui. Tapi tidak dengan saya. Saya tahu bahwa kegilaan Tuan semata-mata adalah jubah yang Tuan kenakan agar orang-orang yang tidak layak tidak datang membuang waktu Tuan. Saya tidak datang untuk membuang waktu Tuan." Angin gurun bertiup lagi. Pasir bergeser sedikit. Dan Bahlul, untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, benar-benar diam. Bukan diam yang dibuat-buat. Bukan diam yang menjadi bagian dari sandiwara. Melainkan diam orang yang baru saja menemukan bahwa yang duduk di hadapannya adalah seseorang yang tidak bisa ditipu dengan cara biasa. "Wahai Syekh," lanjut Abdullah Mubarak dengan suara yang lebih rendah, "tolong jangan kecewakan saya. Saya datang ke sini dengan penuh harapan." Sesuatu berubah pada diri Bahlul. Seperti seseorang yang menanggalkan mantel tebal di dalam ruangan yang hangat, Bahlul melepaskan tingkah cengengesannya sedikit demi sedikit. Punggungnya menegak. Matanya yang tadinya tampak melayang kini fokus dengan kejernihan yang tidak bisa disembunyikan. Dan ketika ia berbicara kembali, suaranya memiliki bobot yang berbeda dari sebelumnya. "Wahai Abdullah, aku akan memberimu nasihat. Tapi terlebih dahulu, kau harus menyepakati 4 syarat dariku. 4 syarat ini bukan penghalang, melainkan cermin. Bila kau bisa menerimanya, maka nasihatku akan berguna. Bila tidak, maka kata-kataku hanya akan menjadi hiasan yang indah, namun tidak kau pakai." "Katakanlah," jawab Abdullah Mubarak. "Insya Allah, saya akan mematuhinya." Bahlul mengangguk pelan. "Syarat pertama, dimanapun kau berbuat dosa, dimanapun kau melanggar perintah Allah, janganlah kau makan makanan darinya." Abdullah Mubarak mengernyit. "Tapi makanan dari siapa yang bisa aku makan? Semua makanan di dunia ini berasal dari Allah." Bahlul menatapnya tanpa berkedip. "Maka jadilah orang yang cerdas. Kau mengaku sebagai hambanya. Kau makan dari pemberiannya. Kau hidup dari rezeki yang dia hamparkan setiap hari tanpa pernah terlambat satu pun. Lalu kau melanggar perintahnya.
Beginikah cara seorang hamba membalas kemurahan tuannya? Abdullah Mubarak terdiam. Ia tidak mencari kata-kata untuk menjawab, karena memang tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, selain diam yang penuh pengakuan. Anda benar, wahai Syekh. Lalu apa syarat kedua? Syarat kedua, dimanapun kau ingin berbuat dosa, janganlah melakukannya di atas bumi milik Allah. Abdullah Mubarak menghela napas pelan. Ini lebih sulit dari yang pertama. Seluruh bumi adalah miliknya, langit pun miliknya. Kemana aku akan pergi? Kemana memang kau akan pergi? Ulang Bahlul dengan nada yang bukan pertanyaan. Kau makan makanannya, kau tinggal di atas buminya, kau bernaung di bawah langitnya, lalu kau melanggar perintahnya. Apakah ini yang kau sebut sebagai cara membalas kemurahannya? Kali ini, Abdullah Mubarak tidak mencoba menjawab. Ia hanya mengangguk dengan kepala yang sedikit lebih tertunduk dari sebelumnya. Syarat ketiga, lanjut Bahlul. Ketika kau ingin berbuat dosa, bersembunyilah di suatu tempat di mana Allah tidak dapat melihat dan mengetahuimu. Abdullah Mubarak mengangkat wajahnya dengan ekspresi yang sudah tahu kemana arah syarat ini akan membawanya. Wahai Syekh, ini yang paling mustahil dari semuanya. Dimanapun aku berada, Allah mengetahui dan melihatku. Tidak ada tempat yang tersembunyi darinya. Kau tahu itu, kata Bahlul pelan. Dan kali ini, suaranya tidak keras, namun justru karena itu terasa lebih dalam. Kau tahu dengan sangat jelas bahwa Allah melihatmu dimanapun kau berada. Dan dengan pengetahuan itu di dalam dadamu, kau masih memilih untuk melanggar perintahnya. Kau makan makanannya, kau tinggal di buminya, kau berbuat dosa di hadapannya, sementara dia melihat semuanya dan masih terus memberikan rezeki kepadamu di hari berikutnya. Sungguh luar biasa kesabarannya, dan sungguh luar biasa keberanian kita yang membalasnya dengan demikian. Suasana di antara mereka berdua berubah, bukan menjadi tegang, melainkan menjadi berat dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Berat yang datang dari dalam, bukan dari luar. Lalu apa syarat keempat? Tanya Abdullah Mubarak dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Bahlul menatap ke kejauhan sebentar sebelum menjawab. Syarat keempat, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya, tunggu sebentar, biarkan aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku dan mengambil bekal terakhirku. Abdullah Mubarak menggeleng pelan. Itu tidak mungkin, wahai Syekh. Bila ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menundanya. Bahkan satu detik pun tidak. Bahlul mengangguk perlahan, seperti orang yang sudah lama menunggu jawaban ini, dan kini saatnya menyampaikan apa yang sesungguhnya ingin ia katakan dari tadi. Kau tahu semua ini, Abdullah. Kau tahu bahwa makanan yang kau makan adalah pemberiannya. Kau tahu bahwa tempat kau berpijak adalah miliknya. Kau tahu bahwa tidak ada satu gerakan pun yang luput dari pandangannya. Kau tahu bahwa ajal bisa datang kapan saja, bahkan ketika kau sedang dalam keadaan yang paling tidak siap. Bahkan ketika kau sedang dalam dosa yang belum sempat kau sesali. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menyelesaikan perjalanannya sendiri sebelum melanjutkan. Maka wahai Abdullah, bangunlah dari tidur yang kau sebut kesadaran itu. Hati-hatilah dengan kesombongan yang sering datang dalam wajah yang tampak seperti kebajikan. Dunia ini sangat singkat, jauh lebih singkat dari yang kita rasakan ketika kita sedang menikmatinya. Cemaskanlah hari akhir, karena perjalanan ke sana panjang dan perbekalan yang kita bawa tidak pernah sebanyak yang kita kira. Jangan tunda ibadahmu sampai besok, karena besok adalah janji yang tidak pernah diberikan oleh siapapun kepadamu. Yang ada hanyalah sekarang. Dan sekarang adalah waktu yang paling berharga yang pernah kau miliki, meski seringkali kita baru menyadarinya setelah ia berlalu. Abdullah Mubarak menundukkan kepalanya. Tidak ada kata-kata,
tidak ada pertanyaan. Hanya keheningan seorang yang sedang membiarkan sesuatu meresap ke dalam tempat yang paling dalam di dalam dirinya. Bahlul membiarkannya sejenak dalam keheningan itu. Lalu ia berkata lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, namun tidak kurang beratnya. Wahai Abdullah, kau datang kemari meminta nasihat, meminta contoh, meminta bukti. Tapi mengapa kau menundukkan kepalamu? Jawaban apa yang akan kau berikan kelak ketika malaikat bertanya dan membuat perhitungan atas seluruh amalmu? Ketahuilah bahwa orang-orang yang amalnya bersih tidak akan takut menghadapi pertanyaan itu. Mereka yang takut adalah mereka yang tahu bahwa ada terlalu banyak hutang yang belum dilunasi. Abdullah Mubarak mengangkat kepalanya. Di matanya ada sesuatu yang berbeda dari ketika ia pertama kali duduk di hadapan Bahlul. Sesuatu yang lebih bersih dan sekaligus lebih berat, seperti seseorang yang baru saja melihat dirinya sendiri di cermin yang jujur dan tidak bisa berpura-pura tidak melihat apa yang ia lihat. Wahai Syekh, katanya dengan suara yang tenang namun penuh, dengan segenap hatiku, aku menerima keempat syarat ini. Berilah aku nasihat lainnya, dan angkatlah aku menjadi muridmu. Bahlul memandangnya lama. Lalu anggukan kepalanya datang, pelan dan penuh pertimbangan. Wahai Abdullah, ketahuilah satu hal ini dan peganglah ia erat-erat. Adalah wajib bagi seorang hamba untuk bertindak karena Allah, berkata karena Allah, dan mendengar karena Allah. Hanya dengan cara itulah seseorang bisa menjadi hamba yang sesungguhnya, bukan hamba yang hanya mengaku-aku dengan lisannya, sementara hatinya masih melayani tuan-tuan yang lain. Angin gurun bertiup lagi, pasir bergeser, langit di atas mereka luas dan tidak bersuara, seperti saksi yang tidak perlu mengatakan apapun karena sudah menyaksikan segalanya. Abdullah Mubarak duduk diam di hadapan lelaki yang dianggap gila oleh seluruh Baghdad itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang sebagai seorang ulama, ia merasa bahwa ia baru saja memulai sesuatu yang sesungguhnya. Dan demikianlah kisah dua orang yang bertemu di gurun. Satu datang membawa ilmu yang banyak namun merasa miskin. Satu lagi tampak seperti orang yang tidak punya apa-apa, namun ternyata menyimpan kekayaan yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa. Karena hikmat, seperti air di gurun, tidak selalu ditemukan di tempat yang paling mudah dijangkau. Kadang ia tersembunyi jauh di dalam, di balik permukaan yang tampak kering dan tidak menjanjikan. Dan hanya orang yang cukup haus, yang benar-benar haus, yang bersedia menggali cukup dalam untuk menemukannya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.